Selamat siang, Ibu Apriani. Saya Siti Nuraziza akan membahas perbandingan krisis ekonomi dan perlangsungan pada tahun 1998, 2008, dan 2020. Setiap topik krisis memiliki sebab dan akibat yang berbeda, dan saya percaya sangat penting untuk memahami konteks tersebut. Dalam presentasi ini, saya juga akan menghubungkan tema ini dengan peran bank sentral, termasuk Federal Reserve dan Bank Indonesia yang saya ambil dari buku Wiley. Pada tahun 1998, saya membedakan bahwa krisis yang terjadi lebih cenderung merupakan krisis moneter Asia, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Saya bisa katakan bahwa ini adalah krisis yang disebabkan oleh jatuhnya nilai tukar rupiah, runtuhnya sistem perbankan, dan utang luar negeri yang menumpuk. Saya juga ingat bahwa laporan mengenai inflasi yang melambungkan tinggi dan masyarakat yang semakin miskin. Di situ saya menyadari bahwa IMF mulai terlibat dan membantu reformasi ekonomi. Sedangkan pada tahun 2008, saya menilai menyebabkan berbeda lebih bersifat global. Saya belajar bahwa krisis ini berasal dari Amerika Serikat akibat masalah kredit perumahan yang mengalami gagal bayar, yang dikenal dengan subprime mortgage. Meskipun saya rasa Indonesia tidak terkena dampak seburuk tahun 1998, ekspor kita tetap merosot dan pasar saham sempat bergejolak. Namun saya melihat pemerintah pada saat itu cukup cepat dalam memberikan stimulus ekonomi. Terakhir, yang terjadi di tahun 2020, saya percaya kita semua merasakan secara langsung akibat pandemi COVID. Waktu itu saya merasakan sendiri bagaimana sekolah beralih ke pelajaran online, bisnis berhenti, dan ekonomi benar-benar melambat. Saya menyaksikan pemerintah dan Bank Indonesia bergerak cepat dengan memberikan bantuan sosial serta digitalisasi yang semakin cepat. Saya memahami bahwa krisis ini berbeda, lebih berfokus pada masalah kesehatan. Dari buku Wiley yang saya baca, saya menyadari bahwa bank sentral memiliki peran yang sangat penting dalam situasi krisis, baik itu Federal Reserve di AS maupun Bank Indonesia di tanah air. Saya belajar bahwa mereka biasanya menurunkan suku bunga, menjaga likuiditas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Saya juga menemukan informasi mengenai Dewan Gubernur BI, di mana Peri Wirjoyo menjabat sebagai gubernur, dan ada juga Destri Juda Doni serta Bu Aida sebagai wakilnya. Kesimpulannya, jadi sebagaimana kesimpulan saya dapat mengatakan bahwa setiap krisis memiliki karakteristik yang unik. Saya melihat krisis 1998
disebabkan oleh faktor moneter. Krisis 2008 oleh masalah keuangan global dan krisis 2020 oleh pandemi. Saya juga menyadari bahwa peran bank sentral sangat krusial dalam membantu menstabilkan ekonomi dan mendukung masyarakat untuk keluar dari tekanan krisis. Oleh karena itu, saya berharap kita bisa belajar dari pengalaman masa lalu agar lebih siap menghadapi tantangan di masa mendatang. Terima kasih.